Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Mahmudi dari kelas 12 AKL 2 SMK Negeri 13 Jakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam tentang kajian Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 dan hadis tentang berpikir kritis, objektif, dan seimbang. Oke, kita langsung ke materinya. Yang pertama adalah pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis adalah suatu perilaku dan sikap yang pada dasarnya berdasarkan dengan data serta fakta yang sah atau valid dan dibarengi dengan argumen atau pendapat yang akurat. Kemudian ada tujuan berpikir kritis. Tujuan utama berpikir kritis ialah untuk menguji suatu pendapat atau ide, termasuk di dalamnya melakukan pertimbangan atau pemikiran yang didasarkan pada pendapat yang diajukan. Lalu, ada ciri-ciri orang yang berpikir kritis. Ciri-ciri berpikir kritis itu ada 3. Yang pertama, mampu membuat simpulan dan solusi yang akurat, jelas, dan relevan terhadap kondisi yang ada. Yang kedua, berpikir terbuka dengan sistematika dan mempunyai asumsi, implikasi, dan konsekuensi yang logis. Yang ketiga, berkomunikasi secara efektif dalam menyelesaikan suatu masalah yang kompleks. Kemudian ada beberapa manfaat berpikir kritis, di antaranya dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Yang terakhir, mengantisipasi terjadinya bahaya. Kemudian ini adalah surat Ali Imran ayat 190-191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ila ayati liulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Nah, dari ayat tersebut mengandung isi kandungan. Isi kandungannya ada 2. Yang pertama, dalam penciptaan langit dan bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi seseorang hamba yang mau mencermatinya dengan cara mentafakuri dan memikirkan ayat kauniyahnya. Yang kedua, karakteristik atau ciri-ciri orang yang berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah adalah orang yang senantiasa berzikir. Nah, kemudian ada asbabun nuzul dari ayat tersebut, yaitu surah Ali Imran ayat 190 dan 91, yaitu berisi tentang kedatangan orang-orang Quraisy ke kaum Yahudi. Kemudian mereka, para kaum Quraisy, bertanya mengenai bukti-bukti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, dan kaum Yahudi pun menjawab bahwa tangan dan tongkat Nabi Musa mampu bersinar putih, sedangkan Nabi Isa mampu menyembuhkan mata buta, penyakit sopak, dan serta menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian ini ada hadis dari At-Tirmizi, hadis tentang berpikir kritis. Dari Abu Ya'la, yaitu Syaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya, dirinya dan kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kosong. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan hadis hasan. Sekian presentasi dari saya tentang kajian Quran Surat Ali Imran dan hadis tentang hadis berpikir kritis, objektif dan seimbang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.